Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang saya banggakan. Sekarang belajar di Akidah Akhlak di kelas 8 bersama Pak Mustaqim ya. Bisa dilihat dari PowerPoint atau penyampaian dari saya ini. Oke, untuk pelajaran Akidah Akhlak di sini kelas 8 semester 1 bersama Pak Mustaqim. Yang akan kita pelajari nanti adalah yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah, yaitu yang isinya mencintai dan juga mencintai Al-Quran. Di bab yang kedua, itu isinya adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jadi ada dua bab di sini nanti kita yang akan pelajari bersama. Selanjutnya, langsung saja kita belajar untuk di bab yang pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Salah satunya yaitu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dan yang kedua, beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana caranya? Makna iman pada kitab-kitab Allah. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman nanti. Jadi untuk meyakini bahwasanya diri kita itu beriman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah itu kita harus sepenuh hati bahwasanya Allah yang menurunkan kitab-kitab itu. Nah, beriman kepada kitab Allah itu apa? Yaitu dengan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ diterangkan dalam Al-Quran, menggarisbawahi dalam surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kutipan dari ayat tersebut, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rusulihi, berimanlah kalian dengan Allah, wa rusulihi, dan utusan Allah, wal kitabi. Nah, inilah yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah wa rusuli wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi. Jadi kitab itu yang diturunkan oleh Allah kepada utusan Allah, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa kitab tersebut yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dari kitab tersebut itu diberikan kepada beberapa nabi, ya, jadi yang isinya atau yang penerimanya itu Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir diberikan yaitu kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kelas 7 kemarin sudah kita pelajari bahwasanya Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turunnya secara berangsur-angsur. Sampai sekarang kita mengikuti anjuran-anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yang selanjutnya beriman kepada
kitab-kitab Allah, itu cara bagaimana kita itu beriman pada kitab dan juga kitab pada kitab sebelumnya Al-Quran. Bagaimana cara mengimani kita semuanya kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan juga kitab sebelumnya, yaitu bisa diyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, ajaran pokok kitab Zabur, dan ajaran pokok kitab Injil itulah terkandung semuanya dalam Al-Quran. Jadi kita fokus saja, tidak usah melihat Taurat, Zabur ataupun Injil, kita fokus kepada kitab Al-Quran, karena itulah yang membawa kebenaran untuk kita semuanya. Dan cara mengimani pada kitab Al-Quran yaitu bagaimana membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi setiap hari seperti yang kita lakukan setiap hari pada waktu kita belajar di SMP 114 ini, pada saat sebelum pandemi kita selalu membaca Al-Quran. Program One Day One Khatmil Quran inilah yang namanya kita itu mempunyai keimanan untuk selalu membaca dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa toh hikmah daripada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama yaitu menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Jadi kitab Allah, Al-Quran itu adalah menjadi pedoman ataupun menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi kita kalau beriman kepada kitab Allah, kita beriman kepada adanya Al-Quran, maka kita harus bisa menjadikan petunjuk, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu memperkuat keimanan. Kalau kita memperkuat keimanan kita, iman kita lebih kuat, iman kita lebih yakin, maka kita selalu membaca Al-Quran. Yakin betul adanya Al-Quran, yakin betul adanya ajaran kebenaran Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi, ya, di antara berbagai macam umat beragama. Kita harus mempunyai sikap namanya toleransi. Oke, di pertemuan awal ini, terima kasih. Pertemuan di awal materi pertama di akidah akhlak sudah saya beritahukan, maka bisa kalian cari dan pahami sendiri, mencari informasi-informasi tentang iman kepada kitab Allah, terutama iman pada Al-Quran. Maka kalian bisa cari di media, bisa membaca buku tentang iman kepada kitab Allah. Ya, itu tadi adalah beberapa hal tentang akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran yang kita yakini bersama. Dan juga untuk yang terakhir, jangan lupa tugas kalian bisa melihat di classroom dan kalian selesaikan, langsung dikerjakan dan langsung dikirimkan. Terima kasih dari Pak Mustaqim, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.